Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifan Kaira Magita. Nomor absen 36 dari kelas 10C SMAN 71 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teks negosiasi dalam bahasa Indonesia. Nah, teks negosiasi yang sudah saya pahami ini adalah hasil dari belajar mengajar bersama Bu Heni di kelas 10C. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teks negosiasi dulu sebelum masuk lebih dalam ke materi ini. Nah, apa sih itu teks negosiasi? Teks negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama, di mana masing-masing pihak berusaha untuk mendapat keuntungan. Jadi, secara simpelnya, teks negosiasi ini adalah teks yang berisi dialog tentang dua orang atau lebih. Masing-masing orang ini memiliki kepentingannya masing-masing, tapi dari kepentingan tersebut tercapailah sebuah kondisi atau situasi tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, ada tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama, tentunya untuk menyelesaikan permasalahan. Lalu yang kedua, untuk menyatukan pendapat dan menemukan jalan tengah. Mengapa kita harus menyatukan pendapat? Supaya semua pihak yang terlibat merasa dilibatkan dan merasa diuntungkan. Lalu yang terakhir adalah menghindari kerugian untuk saling menguntungkan. Menghindari kerugiannya dengan cara apa? Dengan cara menyatukan pendapat seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dengan menyatukan pendapat, semuanya merasa diajak, semuanya merasa terlibat. Ketika ditemukan jalan tengahnya, setiap pihak yang berada dalam situasi negosiasi tersebut akan merasa saling diuntungkan. Lalu, selanjutnya ada fungsi dari teks negosiasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Lalu yang kedua, untuk memperkuat ikatan antara kedua belah pihak atau lebih melalui apa? Melalui diskusi. Lalu yang ketiga, digunakan untuk mencegah masalah atau menemukan solusi damai. Dengan cara apa? Dengan cara mencari jalan tengah atau mencapai mufakat dari diskusi atau negosiasi. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Gunanya kita mengetahui ciri-cirinya adalah supaya dapat mengidentifikasi yang mana yang teks negosiasi dan yang mana yang bukan. Yang pertama, teks negosiasi itu berupa dialog dan kegiatan komunikasi, bisa lisan atau tertulis. Tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah penawaran. Lalu yang kedua, ada lawan yang diajak berdialog. Bisa satu atau lebih dari satu. Lalu yang ketiga, terdapat situasi tawar-menawar. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif karena bersifat mengajak. Karena terdapat situasi tawar-menawar, jadi dalam tawar-menawar tersebut perlu adanya kalimat persuasif yang digunakan kepada lawan bicara supaya dapat mencapai tujuan. Lalu yang kelima, adanya perbedaan antara kedua belah pihak. Perbedaannya ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pendapat biasanya. Lalu yang terakhir, tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Lalu kita juga perlu mengenal struktur dari teks negosiasi. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi ini biasanya berisi salam untuk membuka dialog dari negosiasi tersebut. Lalu yang kedua ada permintaan. Permintaan ini biasanya diajukan oleh satu pihak untuk meminta apa yang dibutuhkannya. Lalu selanjutnya ada pemenuhan atau yang dilakukan oleh lawan bicara dari pihak yang meminta tadi. Nah, tapi setelah dilakukannya pemenuhan, terdapat juga penawaran atau pihak yang sudah memenuhi tadi menawarkan sesuatu yang lebih supaya pihak yang memenuhi tersebut juga mendapat keuntungan. Nah,
Di akhir, si pihak yang meminta ini akan melakukan persetujuan bersama pihak yang memenuhi permintaannya. Ketika sudah didapatkan kesepakatannya, nanti akan masuk ke struktur terakhir, yaitu penutup. Selanjutnya, ada pentingnya negosiasi dalam kehidupan. Ini adalah poin tambahan ya. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana teks negosiasi ini atau situasi negosiasi ini dapat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dapat mencapai kesepakatan dalam tiap diskusi atau negosiasi. Menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak merupakan tujuan dasar dari negosiasi. Negosiasi merupakan alat yang berguna untuk mencapai solusi yang disetujui bersama dalam hubungan bisnis dan masyarakat secara luas. Lalu yang kedua, mencegah konflik. Melalui negosiasi, pertikaian yang tidak perlu dapat dihindari. Negosiasi memberikan cara yang lebih positif untuk menyelesaikan perselisihan daripada perdebatan atau memaksa. Lalu yang ketiga, membangun hubungan atau bonding. Negosiasi yang efektif memiliki kekuatan untuk mengikatkan ikatan antara orang atau organisasi. Setiap kolaborasi di masa mendatang akan didasarkan pada rasa saling menghormati dan pengertian yang dikembangkan selama proses negosiasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan teks negosiasi atau situasi negosiasi ini, kita belajar cara mendengarkan dengan baik, berbicara dengan jelas, dan berkomunikasi dengan sukses melalui negosiasi. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ilmunya bagi teman-teman sekalian yang menyimak video ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.